Hello content lovers, seberapa jauhkah Anda tahu tentang Indonesia? Bangsa Indonesia pastinya tak akan mudah melupakan pengalaman pahit penjajahan yang dilakukan kolonial Belanda. Selain menjajah selama 350 tahun, Belanda juga telah banyak mencuri kekayaan tanah Indonesia loh. Lebih dari itu, Belanda juga telah membodohi bangsa Indonesia, yaitu dengan cara segala tipu daya dan iming-iming manis sehingga bangsa Indonesia mudah untuk diperdaya. Ironisnya, setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, nyatanya mereka telah mewariskan banyak peninggalan-peninggalan yang masih bisa dimanfaatkan bangsa Indonesia loh. Ada yang berupa museum Belanda, bendungan, waduk, pabrik, perkebunan, sampai ke lembaga-lembaga pendidikan. Nah, berikut kami sajikan 7 ulasan peninggalan-peninggalan Belanda yang masih bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Apa sajakah itu? Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, kami ingatkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Bendungan Katulampa. Bendungan Katulampa adalah bangunan tua peninggalan Belanda yang terletak di Kelurahan Katulampa di Kota Bogor, Jawa Barat. Bendungan ini mulai dioperasikan sejak tahun 1911, tetapi untuk pembangunannya dimulai sejak tahun 1889 akibat banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 1872. Banjir saat itu dikabarkan membuat daerah elit Harmoni ikut terendam air. Sampai saat ini, Bendungan Katulampa masih kokoh berdiri untuk memberikan peringatan dini dari air yang mengalir ke Jakarta. Selain itu, bendungan ini juga dijadikan sebagai sarana irigasi terhadap lahan seluas 5.000 hektar loh, yang terdapat di sisi kanan dan kiri bendungan tersebut. Waduk Pacal, Bojonegoro. Waduk Pacal yang berlokasi di Desa Kedung Sumber, Bojonegoro merupakan bangunan tua yang dimulai beroperasi sejak tahun 1933. Pembangunannya sendiri dilakukan oleh kolonial Belanda mulai tahun 1924. Bendungan Pacal terletaknya 35 km dari arah selatan kota Bojonegoro dan memiliki luas sekitar 3.878 km dengan kedalaman 25 meter. Jalan Raya Pos Anyer, Panarukan. Jalan Raya Pos merupakan jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Jalan raya ini dibangun pada masa penjajahan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daender. Hebatnya, jalan yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa ini dibangun hanya dengan dalam rentang waktu 1 tahun saja, pada tahun 1808. Pada saat ini, Jalan Raya Pos lebih dikenal dengan sebutan Jalan Pantai Utara, adapun Jalan Pantura. Jalan ini merupakan jalan karya monumental Daender karena mampu memperpendek waktu tempuh dari Surabaya ke Batavia yang awalnya ditempuh selama 40 hari, kemudian bisa dipersingkat menjadi 7 hari. Meski sudah berusia 200 tahun, jalan raya ini masih digunakan sampai sekarang. Bahkan jalan ini menjadi satu-satunya jalan akses darat untuk menuju Anyer. Pabrik Gula Gondang Baru, Semarang. Pabrik gula Gondang Baru yang semula bernama Pabrik Gula Gondang Winangun didirikan pada tahun 1860 oleh N.F.
Klatense Kulturmaatschappij yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Awalnya, pabrik gula Gondang Baru menggerakkan mesin produksi dengan turbin air. Setelah James Watt menemukan teknologi mesin uap, pabrik gula Gondang Baru mengganti turbin airnya dengan turbin uap sebagai penggerakan utama mesin. Hasilnya, kapasitas penggilingan menjadi lebih besar. Pada tahun 1930 hingga 1935, pabrik gula Gondang Baru sempat berhenti beroperasi karena terjadi krisis ekonomi. Di tahun 1935 hingga 1940, pabrik ini mulai beroperasi lagi, namun di bawah kendali orang yang berbeda, yakni Bemers, yang juga merupakan warga negara Belanda. Ketika Indonesia jatuh ke tangan penjajahan Jepang, pabrik ini juga ikut dikuasai Jepang dalam rentang waktu 1942 hingga 1945. Setelah merdeka, baru pabrik ini dijadikan aset negara di bawah naungan PPN Jawa Tengah V di Solo. Perkebunan teh Gunung Gambir, Jember. Perkebunan teh Gunung Gambir berlokasi sekitar 48 km barat laut kota Jember. Perkebunan ini merupakan perkebunan peninggalan penjajahan Belanda yang berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Daerah ini masuk ke dalam kawasan lereng Argopuro yang sangat ideal untuk membuat teh bir yang diekspor ke Eropa. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Namun bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan apabila videonya bermanfaat, jangan lupa di like dan di share kepada kawan-kawan kalian semua agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.